Kalau menurut saya, karena semua kebijakan pemerintah kan untuk masyarakat, dikeluarkan nantinya untuk masyarakat. Jadi mau tidak mau masyarakat harus ikut di dalamnya, mulai dari awal. Walaupun secara undang-undang sah, pemerintah itu menerbitkan kapanpun apa itu sah, tidak ada yang boleh salah. Ya, diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Harusnya surat edaran atau kebijakan pemerintah itu harus bisa positif untuk semua kalangan. Sampai ada salah satu perwakilan yang bicara itu, loh kami ini bukan PNS Pak, kalau PNS enak work from home digaji. Loh ya memang benar, kan enak pemerintah menyuruh ya PNS minggu kerja di rumah, tapi mereka tetap digaji. Kalau mereka, loh kami pengusaha Pak, kami harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Harus berkeringat lah. Nah, untuk mendapatkan penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Halim di NTV di acara Modal Matul. Jadi saya akan membahas dengan Mas Fernanda Zulkarnain perihal banyaknya pelaku-pelaku usaha entertain yang kemarin ngerutuk atau wadul ke wakil rakyat Kota Probolinggo ini. Pertama kita bahas soal surat edaran yang pertama perihal jam malam di mana PKL dan pedagang kecil-kecil itu tidak diperbolehkan melayani konsumen di atas jam 8. Betul Pak Firdaus? Betul. Okay. Itu kejadian kemarin sampean terima ya beberapa entertain ya? Oh ya, jadi kemarin kalau nggak salah 2 hari yang lalu memang kebetulan ada kawan yang saya kenal itu, yang dia adalah salah satu IO juga. Dia menanyakan ingin bertemu dengan saya. Sebenarnya saya juga pada saat itu belum tahu apa itu kan. Belum paham apa maksudnya. Ya, cuman dia juga sudah mengutarakan lah secara garis besar ya tentang adanya surat edaran baru itu gitu. Saya juga bicara, oh iya saya ada di kantor pagi, akhirnya ternyata banyak orang itu. Waktu itu saya bilang, ya kami teman-teman ya tidak usah banyak-banyak, sudah perwakilan aja, tidak apa-apa, saya mumpung di kantor. Ternyata ada 7-8 orang yang hadir. Dan di situ memang ada perwakilan dari IO, ada perwakilan dari pihak catering, ada perwakilan dari musisi begitu ya. Dari entertain kata mereka, bagian entertain dan lain-lain itu. Ya intinya mereka datang, kami terima. Kebetulan saya sendiri yang menerima. Mereka menyuarakan aspirasi mereka lah, menyuarakan aspirasi. Keluhan ya, bukan aspirasi mereka. tapi keluhan ya. Ya keluhan mereka. Ya keluhan adalah bagian dari aspirasi. Kalau keluhan kan negatif, kalau aspirasi masih ya walaupun kan itu keluhan kan negatif menurut mereka kan. Ya nanti kita bagaimana kan tergantung dari sisi yang mana mungkin ya. Tentunya kan bagi yang membuat surat edaran itu bukan suatu yang negatif, malah yang positif, kan tidak mungkin membuat surat edaran yang tujuannya untuk menegatifkan sesuatu kan. Betul. Jadi surat yang kemarin itu kebetulan surat edaran dari gugus tugas. Dari gugus tugas yang diketuai oleh Bapak Wali Kota Probolinggo. Ya memang isinya secara garis besar itu kalau saya tidak salah 5 atau 6 hari yang lalu itu dikeluarkan. Intinya itu sekarang itu acara-acara hajatan khususnya itu seperti akad dan kawinan itu mulai dibatasi lebih dibatasi lagi sekarang. Selain hanya maksimal 2 jam, terus jumlah jumlah peserta yang ada di sana juga dibatasi juga oleh pemerintah. Terus tidak boleh ada entertain dalam bentuk apapun. Gitu. Termasuk tidak boleh ada band atau apa istilahnya itu tidak elektron boleh. Biasanya. Ya elektron itu tidak boleh ada seperti itu. Memang kebetulan pagi hari itu saya berkomunikasi dengan Kesbangpol Bapak Sudianto yang menanyakan terkait itu karena beliau itu salah satu yang juga ikut rapat, yang saya tahu ikut rapat sampai SE itu diluncurkan gitu. Diluncurkan. Jadi dengan beliau cuman ada satu poin yang saya rasa ya sedikit melegakan karena ternyata pada saat di gedung itu
bukan hanya kan di situ memang tertulis ambigu, memang tertulis kalau kita membaca, saya pun pada saat pertama membaca itu di gedung itu paling boleh maksimal 20%, paling banyak 20% dari kapasitas gedung yang sudah dengan ukuran jaga jarak ya, atau maksimal 50 orang begitu. Ternyata pada saat saya tanya ke salah satu pihak, kebetulan Kesbangpol itu, bahwa boleh ternyata diundang itu sesuai dengan kapasitas gedung. 50 itu maksudnya adalah yang ada di dalam gedung itu. Oh, yang lainnya jadi di luar. Harapannya bukan di luar. Jadi undangan lainnya itu hanya boleh masuk dan langsung keluar. Masuk, tidak boleh bersalaman, mengucapkan selamat dari jauh, keluar. Makan boleh? Tidak boleh. Nah, itu di surat edaran jelas bahwa makan tuh harus diganti nasi kotak. Sehingga dikasih nasi kotak. Itu yang surat edaran itu. Jadi undangan itu bisa disesuaikan dengan ukuran gedung. Sesuai aturan protokol COVID. Ya, cuman ya itu tidak boleh berhenti, dia harus jalan, mengucapkan selamat, ya, langsung pulang. Jalan gitu ya, harus jalan. Seperti itu, harusnya seperti itu. Memang waktu saya tanya tujuannya adalah kan kalau dulu 3M, sekarang 4M. M yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jadi harapannya pemerintah adalah mengurangi kerumunan, seperti itu. Kemudian saya tanyakan lagi, loh Pak, apa dalam membuat kebijakan ini teman-teman ini juga diundang di awal? Nah, ternyata gitu ya diundang ya untuk ya kita mendengarkan aspirasi mereka, karena kan kalau menurut saya karena semua kebijakan pemerintah kan untuk masyarakat, dikeluarkan nantinya untuk masyarakat, jadi mau tidak mau masyarakat harus ikut di dalamnya mulai dari awal, walaupun secara undang-undang sah pemerintah itu menerbitkan kapanpun apa itu sah, tidak ada yang salah, diperbolehkan, jadi tidak salah itu, cuman kurang pas menurut saya, kalau salah tidak. Tapi kurang pas, ya kurang pas menurut saya pribadi. Pasnya menurut sampean gimana? Ya harusnya kan diundang, apalagi mereka-mereka yang terdampak, baik itu komunitas ataupun pribadi, minimal ada bagian dari mereka yang ikut diundang. Sehingga mereka bisa memberikan aspirasi, menyalurkan aspirasi mereka. Oke. Jadi nantinya, menurut saya tangkap, jadi sebelum surat edaran itu muncul, hendaknya mereka diajak runding dulu biar surat edaran muncul tidak ada masalah, begitu, mungkin begitu. Kalau surat edaran itu masalah atau tidak itu nomor 2. Tapi yang paling penting adalah mereka diajak untuk ikut di dalamnya, karena bagaimanapun juga sebenarnya pemerintah berhak, oh ya terima kasih masukannya, tapi menurut pemerintah seperti ini tidak apa-apa, tapi kan mereka dikasih waktu untuk berbicara. Kita ini kan demokrasi juga. Jadi kita membuka sebesar-besarnya untuk masyarakat. Mereka diajak bicara apa, walaupun nantinya pemerintah berhak, oh ya sudah menurut saya kurang pas untuk kamu, tapi ya harus begini, berhak. Tapi kan minimal mereka itu menyuarakan aspirasi mereka. Mereka yang menjalankan. Betul. Jadi memang ternyata memang tidak diajak sama sekali. Itu yang menurut saya menjadi kebijakan itu kurang pas, sehingga dasar kebijakan itu tidak ada yang mendasari bahwa dari yang melaksanakan langsung. Kan tidak ada. Kalau nanti itu kalau itu sebenarnya sebelumnya diajak, berarti kan ada yang mendasari, walaupun tidak 100%, berapa persen itu mendasari dari aspirasi mereka. Jadi memang tidak. Jadi saya rasa ya kemarin tuh sampai saya ada beberapa poin sebenarnya. Jadi memang dari pihak IO sendiri itu sangat menyayangkan, karena yang sudah membayar itu ternyata banyak yang mengcancel. Jadi acara Sabtu ini, karena surat edaran tuh 3-4 hari yang lalu, begitu surat edaran turun kan dari IO itu memberitahu kepada pihak customer itu, wedding ya. Nah, yang akan melaksanakan itu bahwa harus nasi kotak, dibatasi seperti ini. Akhirnya kata mereka banyak customer itu yang bicara, Bu, kalau gini saya kayak enggak menikah, kayak enggak menikah, ya sudah saya cancel aja. Mending di rumah begitu. Mending di rumah, padahal DP sudah masuk. Jadi mereka minta DP itu kembali. Sampai seperti itunya, padahal mereka sudah mendp juga pihak penyanyinya, apa gedungnya, seperti itu. Iya, itu yang menjadi masalah. Tapi kan wajar ketika komunitas wedding itu atau komunitas entertain itu kesampean lah sebagai wakil rakyat begitu. Diharapkan sampean bisa membawa membawa solusi lah ke pihak eksekutif begitu. Ya, sebenarnya begini. Sebentar. Dewan ini berhak enggak atau
berhak enggak ngomong ke wali kota itu surat edarannya kurang pas begitu? Kalau bicaranya berhak, siapapun berhak, bukan hanya dewan, masyarakat pun berhak berbicara seperti itu atas nama pribadi. Oh, iya. Ya berhak, cuman kan tetap yang bisa merubah surat edaran itu ada pengeluaran SE, ada pencabutan SE istilahnya. Dan di SE itu kan tidak ada jadwal selesainya. Sampai Jadi, kapan ya? Sampai kapan, sehingga ya? butuh pencabutan SE kalau memang mau, atau revisi SE. Yang bisa siapa ya? Yang mengeluarkan, bukan DPR. Makanya saya menjelaskan kepada mereka bahwa ya tugas kami menampung aspirasi itu, dan kami akan berbicara kepada eksekutif. Dan saya pribadi ya sangat masuk akal pembicaraan mereka itu. Saya kira juga SE ini kurang pas lah untuk masyarakat. Harusnya surat edaran atau kebijakan pemerintah itu harus bisa positif untuk semua kalangan. Harus dibuat sebisa mungkin. Win-win solution. Harus mencari win-win solution. Kalau ini menurut saya pribadi membunuh perekonomian akhirnya. Dianggap seperti itu. Menurut saya anggap seperti itu. Sampai ada salah satu perwakilan yang bicara itu, loh kami ini bukan PNS Pak. Kalau PNS enak, work from home, tetap digaji. Loh ya memang benar, kan enak pemerintah menyuruh ya PNS minggu kerja di rumah, tapi mereka tetap digaji. Kalau mereka, loh kami pengusaha Pak, kami harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Harus berkeringat lah. Nah, untuk mendapatkan penghasilan. Nah itu memang masuk akal sekali. Sebenarnya kalau sudah sampaikan banyak media yang memberitakan, ya sebenarnya tidak perlu diomongkan ke pemerintah harusnya kan sudah paham. Kalau memang merasa itu kurang, ya alangkah baiknya kalau segera direvisi. Karena memang betul-betul menurut saya itu membunuh perekonomian masyarakat. Ya memang kalau kemarin saya baca surat edarannya itu agak apa ya? Ya kurang masuk akal lah menurut saya itu. Ya tidak boleh ada apa ya, musik, ada hiburan begitu, terus orang hanya dibatasi begitu, prasmanan dihilangkan jadi nasi kotak begitu. Kalau saya yang diundang saya ada datang Pak, mending makan di rumah saya. Iya, daripada pulang dari bawa nasi kotak begitu. Nah gini Mas Fernanda, ini kan warga komunitas ini sudah kedua kalinya datang ke kantor DPRD. Baru sekali Mas. Untuk menemui sampean. Untuk yang pertama kan menemui. Yang pertama itu kan dari Paketo itu, dari PKL. Kan? Kalau yang ini kan PWP lain. Nah, waktu itu Paketo itu membicarakan masalah surat edaran wali kota yang tentang jam malam itu. Ya, kebetulan saya juga sempat diwawancara oleh salah satu media, ya saya mengutarakan juga itu kurang pas surat edaran. Yang kemarin PWP ini membicarakan masalah surat edaran gugus tugas itu. Juga kurang pas ya? Menurut saya kurang pas. Kayak penjahit ya, kurang pas ya. Kurang pas, bukan salah, kurang pas. Oke. Nah, yang pertama itu kan sudah dilakukan RDP oleh Komisi 2. Kemarin saya konfirmasi ke Ketua Komisi 2, Mas Ibro, bahwa hasil RDP itu sudah dikirimkan ke eksekutif. Dan luput katanya. Luput itu berarti meleset. Aduh, kenapa luput Mas? Saya bilang begitu. Ya pokoknya luput sudah gitu. Kalau luput ini berarti sia-sia orang-orang yang ke DPRD ini. Terus bagaimana mereka harus madul ke wakil rakyat itu Bos, menurut sampean? Kan tidak ada lagi jalannya. Ya sebenarnya tidak ada yang sia-sia. Tugas kami kan memang menyalurkan aspirasi masyarakat yang kami rasa juga memang itu benar ya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Cuman kembali lagi kebijakan itu kan sepenuhnya ada pada wali kota. Apalagi SE yang pertama itu sepenuhnya wali kota. Jadi mau tidak mau yang mengeluarkan wali kota, yang bisa mencabut adalah wali kota. Ya kan harapan masyarakat termasuk harapan kami DPRD ini juga pemerintah membuka seluas-luasnya, telinganya harus juga terbuka untuk masyarakat. Kalaupun menurut pemerintah masyarakat sekarang begini, kalau saya pribadi, pada saat ada surat dari DPRD, jadi hasil dari komisi kan masuk ke pimpinan, dan juga pada saat RDP itu kan ada eksekutif. Masuk ke pimpinan, termasuk jenengan ya? Oh iya, hasil dari RDP itu selalu
masuk ke pimpinan. Jadi Komisi 2 menginginkan begini-begini itu semua ada, menyatakan seperti ini. Dilapori ya? Kami dilapori, saya juga dilapori hasilnya itu. Memang di salah satu poin tuh ada yang menyatakan bahwa ada kesepakatan pada Komisi 2 itu jam malam itu bukan diloskan, tapi ditambah, kalau tidak salah itu ditambah sampai jam 10 gitu. Tutup. Bukan DPR tuh minta buka sampai jam 12 jam 1 tidak. Jadi minta sampai jam 10. Jadi win-win solution. Yang baru buka jam 6 dia masih punya 4 jam untuk mencari nafkah kan begitu. Kalau 2 jam kan tidak mungkin. Mungkin apalagi kalau sampai 1 jam ya. Nah, apalagi 1 jam. Kalau sampai jam 12 jam 1 mungkin terlalu malam. Kita juga berpikir mengurangi kerumunan itu. Nah, itu salah satu win-win solution. Dan pada setiap RDP pihak dari eksekutif yang bersangkutan itu juga hadir, dari dinas terkait itu hadir. Jadi pasti akan membawa hasil RDP itu kepada sebentar. Kalau RDP yang kemarin Komisi 2 hadir eksekutif. Hadir eksekutifnya. Jadi ada perwakilan dari beberapa dinas terkait itu hadir. Jadi pastinya kan hasil itu mereka rembukan, pasti masuk juga ke wali kota. Tidak mungkin wali kota tidak dilapori sebagai pucuk pimpinan tertinggi. Betul. Begitu. Jadi tidak ada yang tadi katanya Mas Agus, tidak ada yang sia-sia lah menurut saya. Tapi kembali lagi kebijakan itu dari wali kota. Ya cuman kan pemerintah wali kota ini kan juga jabatan politik. Wali kota juga dipilih oleh rakyat seperti DPRD. Cuman namanya aja wali kota. Nah, kita memang DPRD namanya perwakilan rakyat. Jadi rakyat tuh kayaknya ke DPR. Dikira DPR ini Superman. Padahal yang Superman itu wali kota. Padahal yang Superman wali kota bukan DPR. Betul. Cuman namanya aja Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang di luruk masyarakat ya kita. Tidak ada masalah. Itu salah satu tanggung jawab. Makanya saya pribadi menerima siapapun. Cuma saya menjelaskan juga. Saya juga berani berbicara karena menurut saya seperti itu gitu. Ya, tapi kan sempat saya bertemu pribadi langsung dengan Bapak Wali Kota di salah satu bakso ya di Kota Probolinggo. Saya tanya mengenai SE itu. Jadi yang jadi masalah adalah bukan tutupnya jam 8, tapi orang-orang itu setelah beli itu cangkruk itu yang jadi masalah menurut beliaunya yang dilontarkan ke saya. Sing semarele meler juto menolong cangkruan. Nah itu yang diharapkan tidak cangkruan begitu menurut Pak Wali. Ya sudah, yang cangkruannya aja yang diproses. Jangan yang UMKM-nya yang diproses kan selesai. Nah, kalau memang seperti itu ya yang cangkruannya diproses. Saya rasa teman-teman dari Satpol PP siap menerima tugas itu. Harus siap. Iya, saya rasa siap mereka. Kurang dana tinggal minta ke DPR juga menyetujui dana tambahan untuk Satpol PP. Untuk Satpol PP ya bisa. Misalnya jadi harus ada kerja jam malam. Nanti bisa untuk mengamankan warga. Kenapa tidak? Iya, seperti itulah modelnya. Nah, kan dana kita masih cukup loh. Kalau memang Pak Wali bicara seperti itu, nah solusinya sudah di depan mata. Ya yang cangkruan itu yang harusnya diproses. Jangan UMKM-nya terimbas juga kena. Mereka sudah memakai masker. Loh, sama dengan kemarin yang PWP. Loh, PWP itu sebenarnya pemerintah itu benar dia bilang, Pak, untuk mengurangi kerumunan biar tidak ada musik. Nah, yang dari perwakilan PWP bilang, loh Pak, kami ini sudah sekarang itu di musik itu, di entertain, tidak boleh ada orang menyumbang lagu. Jadi tidak ada lagi undangan itu ke bagian musik. Tidak ada ibu dewan yang karaoke di sana. Tidak boleh ada katanya. Nah, terus bukan hanya kemarin tuh hanya face shield, tapi face shield dan masker sekarang untuk di pihak entertain, dan itu pun dikasih jarak. Dan mereka pun juga sekalian menjadi MC untuk bicara mesti silahkan keluar yang sudah dilarang berkerumunan, jaga jarak begitu. Mereka bilang gitu, kan masuk akal juga. Kami sudah mengikuti arahan pemerintah yang kemarin, Pak. Nah, begitu mereka. Loh, sekarang kan mbok ya biar sampai ada yang bicara begini, ongan kepaten aja masih ada suara tahlilan, Pak, katanya begitulah. Ini kok kawinan kok enggak ada suara apa-apa, kan lucu katanya lah. Kan bener. Nah, ini terjadi komunikasi yang tidak dua arah karena pemerintah sebelumnya tidak mengajak bicara mereka. Nah, harusnya kan gampang tinggal bicara. Keinginan pemerintah adalah menekan COVID. Caranya menghindari kerumunan. Kalau gini bisa menghasilkan kerumunan. Dikasih mereka ruang untuk menjawab, untuk bertanya. Nah, kita akhirnya diskusi yang sehat. Toh ini kebijakan ini nanti untuk
untuk Masyarakat mereka, juga, untuk masyarakat. Itu masalahnya. Yang saya terenyuh ya begitu mereka bilang, saya ini bukan kayak DPR atau PNS Pak. Kalau PNS suruh work from home tetap digaji Tetap Pak. digaji. Kita kalau ndak nyari nafkah keluar kita ndak dapat uang, ya betul. Ya pasti Pak. Nah itu pasti. kan yang perlu didengar oleh pemerintah menurut saya. Ya. Jadi saya masih bukannya apa ya, masih pesimis lah dengan apa yang diusahakan oleh Mas Nanda, karena rentan waktu dari RDP Komisi 2 itu sampai sekarang kan cukup lama. Ini belum goal masih begitu Mas. Ini apa upaya sampai? Ya kalau ya memang kita ini secara undang-undang, secara hukum diatur ya apa tugas kita, apa kewenangan kita, gitu. Tidak mungkin kita bisa merubah SE itu. Yang ngomong di sini aja kemarin pun saya jelaskan bahwa itu bukan wewenang saya, tidak bisa mengubah itu, kan begitu. Ya cuman kan memang harapan kita bersama bahwa Pak Wali mau mendengar lah atau minimal panggil mereka. Jangan menunggu didatangi lah menurut saya. Yeah. Oh iya ada permasalahan ini kan Pak Wali pastinya kan punya telinga di mana-mana seluruh kota. Banyak. Nah kalau memang ada masalah itu panggil mereka. Ayo datang ngopi-ngopi ke ruang wali kota, kan harusnya begitu. Kenapa kamu? Kan anaknya mereka semua. Kenapa ya kan? kamu nak? Nah, kenapa kamu nak kan begitu? Ya. Apa gini loh. Saya nerbitkan ini karena alasannya ini. Ya. Kamu kenapa? Harusnya seperti itu. Sama dengan mereka kemarin saya tanya loh apa yang imbasnya, kan saya tanya dulu, saya dengarkan mereka. Nah itu mereka kan, dan itu SE itu tiba-tiba keluar tanpa ada ABC, tiba-tiba langsung keluar gitu. Itu kaget ya mereka ya, kaget lah mereka. Ya kaget, dan mereka sudah deal dengan customer, wedding, pihak-pihak itu. Saya sempat mendengar bahwa ada salah satu kemanten yang sudah ACC di salah satu gedung akhirnya di cancel. Kemanten ini bos, kemanten. Iya. Jadi ya bayangkan sampean kemanten kan seneng-seneng ya. Seneng-senengnya di gedung, akhirnya harus di mana? Harus jadikan di rumahnya karena banyak aturan seperti itu. Nah memang di posisi pemerintah kan dilema. Ini membiarkan loss begitu bahaya ke peningkatan COVID-nya. Untuk ditekan lagi aturan seperti itu ya masyarakat menjerit dengan perutnya. Nah ini kan mana yang harus diprioritaskan begitu menurut jenengan gimana? Ya saya rasa itu ya kita harus mencari jalan tengah. Memang tidak bisa semuanya 100% merasa nyaman, tidak bisa, tapi mencari jalan tengah. Ya, betul. Dan menurut saya kebijakan akhir-akhir ini bukan jalan tengah menurut saya. Itu, dan dari kita tidak ada goal endingnya seperti apa. Yang kayak saya bicara loh, kalau memang pemerintah menekan malam, karena malam itu banyak kerumunan. Nah sekarang dengan SE itu sudah hampir 1 bulan terbit untuk yang jam malam. Nah dipaparkan aja. Ini sudah menurun 50% tingkat COVID, sehingga masyarakat paham. Loh, evaluasi SE. Nah itu kan harus ada seperti itu. Tujuannya seperti ini apalah. Itu harus ada goalnya pemerintah. Dan saya rasa sekarang COVID bukan tambah turun, ya netral begitu masih. Berarti kan mungkin SE jam malam itu tidak berpengaruh banyak. Oke lah menurun mungkin sedikit, tapi menurunnya keuangan ekonomi masyarakat itu lebih parah lagi bisanya. Mereka larinya bisa kemana-mana. Akhirnya nantinya takutnya larinya malah ke negatif. Mau tidak mau mereka harus mencuri. Mau tidak mau mereka harus membuat kegaduhan, mendapatkan juga urusan perut ya. Nah, kan urusan pikiran kemana-mana mestinya. Ya menurut saya seperti itu. Intinya kekurangannya kebijakannya adalah mereka yang akan terimbas tidak diajak bicara di awal. Gitu. Jadi dan yang kedua, pemerintah kurang cepat merespon dengan ini. Loh ini saya dengar tadi pagi, saya kebetulan tadi pagi tidak ada di kantor, cuma saya dengar katanya mereka lagi datang lagi katanya, saya dengar datang lagi, dan yang saya dengar kasak kusuk di masyarakat itu bahwa kalau memang meminta pertanggungjawaban DPRD, kalau memang sudah hasil komisi tidak didengarkan, mereka katanya akan turun ke jalan atau bagaimana, saya tidak tahu. Itulah ini kan menjadi polemik lebih besar lagi. Saya tidak menginginkan itu juga. Begitu, harusnya ini bisa diselesaikan. Cukup di
eksekutif dan legislatif lah urusan ini. Mungkin begitu maksud saya. Ya, eksekutif harus mendengar. Kalau legislatif memang yang dicurhati memang ya, betul. Legislatif kan begitu. Jadi kalau menurut perbincangan teman-teman kemarin mestinya begini. Ya saya tidak menggurui wali kota lah karena memang orang nomor 1 lah di sini. Saya kan hanya nomor sekian ratus. Jadi kalau menurut teman-teman musisi kemarin yang sempat ngobrol dengan kami di sini adalah coba ketika SEGO muncul dievaluasi seminggu setelah SE muncul. Ada apa di masyarakat soal SE itu? Lalu diperbaikilah, cari solusinya seperti itu. Jangan dibiarkan begitu hanya. Ya saya jujur Mas Anda, saya pernah rumah saya kan Mas Trip pernah beli sesuatu di Jalan Mas Trip itu mereka juga jangan yang jualan lah, yang tukang parkir pun itu bengok-bengok parkir di salah satu minimarket begitu itu udah bisa mah pendapatan parkir sekian. Udah kenapa? Udah jam lulus tutup itu kuning. Sopo sing ganti parkir begitu. Terus sopo sing ganti ini cicilan mereka katanya. Nah ini yang membuat mereka yang agak pusing 7 keliling gitu. Akhirnya harus ke dewan begitu. Nah ada solusi begini. Ini mungkin sama setuju atau tidak ya monggo dicermati. Usulan teman-teman adalah begini. Memang mereka patuh jam 8 malam patuh. Tapi yang jam tidak seminggu full lah atau sebulan full lah. Cukup kasih kelonggaran mungkin 1 minggu Senin sampai Kamis itu tutup jam 10. Terus Jumat Sabtu karena memang masa-masa orang keluar rumah ya. Itu tutup jam 10. Jam 8. Itu menurut saya ini solusi dari mereka, dari orang-orang PKL seperti itu. Tolong disampaikan ke Pak Dewan katanya. Saya sampaikan sampai Anda ke wali kota sekarang. Ya karena kan permintaannya Komisi 2 lebih bagus lagi. Sampai jam 10 untuk setiap harinya. Kan lebih bagus lagi. Oh, oke. Ya, cuman kan belum ada timbal balik dari eksekutif. Itu. Ya kalau tidak ada timbal balik ya itu yang repot. Kita juga mau bicara, saya bicara sama Mas Agus diem saja ya saya yang repot kan begitu. Harusnya Mas Agus bilang, enggak saya enggak setuju wes, bagi 2 aja wes. Nah, keluarlah solusi dari kayak Mas Agus, wes jangan seminggu, dicoba dulu, kita coba 3 hari, masyarakat masih patuh enggak. Kan kuncinya Pak Wali bilang kalau masyarakat sudah patuh, lah ini masyarakat yang mana tidak bisa digeneralisir. Kalau masyarakat yang PKL tuh mereka merasa sudah patuh, dicek aja loh Pak, mereka itu berjualan untuk perutnya, cari kerja malam ini dapat uang untuk makan keluarganya besok pagi. Betul. Habis lagi Pak, malamnya itu harus nyari lagi untuk besoknya lagi. Dan tiap hari begitu. Pak. Nah, kalau mereka sekarang didatangi oleh pihak pemerintah, kamu kalau enggak menerapkan protokol kesehatan ini, kamu enggak ngandani ini, besok kamu enggak boleh jualan di sini. Takut Pak. Loh, jangankan sekelas mereka, sekelas teman-teman seperti wedding organizer itu kan sudah dikasih harus begini, harus ada protapnya, prokesnya, menyediakan tembak tanda tangan itu. Mereka sudah melakukan itu. Dan mereka juga takut izin mereka dicabut. Itu sudah dikerjakan sama mereka, Pak. Mereka akhirnya harus sudah gedung itu dimurahkan, tapi mereka juga menyiapkan biaya tambahan untuk prokesnya, Pak. Nah, kalau kita akhir-akhir ini ke hajatan kan ada orang di depan yang ada tembaknya kan, cek tembak terus masih namanya siapa, suhunya segini, itu kan nanti dilaporkan Pak. Nah itu mereka sudah melakukan itu semua. Mereka itu kan atas anjuran Satgas Covid yang pertama. Iya. Dan itu mereka lakukan. Mereka berterima kasih itu masih bisa ada ruang untuk bekerja. Iya, betul. Nah kalau seperti ini kayaknya mereka merasa ruang untuk bekerjanya semakin sempit, bahkan mungkin tidak ada. Dan sekarang mereka harus rugi sampai ratusan juta karena yang sudah DP minta kembali. Dan dia tidak mau dikembalikan setengah Pak. Karena kata mereka itu, karena customernya bilang kan bukan salah saya ini. Diminta kan dulu kesepakatannya. Nah, itu. Mereka begitu kan kesepakatannya dulu kan ada ini makanya saya mau. Kalau sekarang dikurangi, walaupun katanya wedding ini bukan saya yang buat aturan, gugus tugas atau wali kota. Tidak mau tahu dia, dan banyak yang di cancel Pak.
Itu ya kasihan. Mungkin karena saya seorang pengusaha ya, jadi saya paham lah bagaimana mereka gitu kan. Mereka juga membawai punya pekerja itu mungkin 10, 20, 50 orang. Nah mereka itu mereka itu membantu perekonomian kita. Iya betul lah. Itu jadi pada saat mereka hancur, yang lainnya juga bingung yang di bawah. Iya pasti efek dominonya pasti ada. Betul. Pasti ada. Collateral damage-nya jadi besar sekali. Jadi besar sekali. Itu. Ya. Kembali lagi ke masalah SE ya, surat edaran atau Soro Ekonomi. Seperti itulah diplesetkan. Jadi ada beberapa PKL itu yang memang kalau memang besoknya saya tidak ditagih oleh tukang tarik bank itu mas, bang oser kata orang sini itu, saya tidak masalah tidak jualan. Yang masalah ini kan malamnya setelah maghrib jalan keluar pamitan ke keluarga, jual sate lang mama atau jual nasi goreng, belum hujannya 1 jam 8 hujannya reda, tutup begitu. Ini yang jadi keluhan mereka, dan sampai sekarang pun belum ada solusinya. Monggo mas, sampean kan punya fraksi lah di dewan, tolong tolong dimaksimalkan tenaga teman-teman dewan itu untuk masalah ekonomi. Ini memang urusan perut ini masalah luar biasa memang. Ya sebenarnya kami di fraksi termasuk saya pribadi kan memang mendorong penuh. Mendorong belum mulai dari awal Covid pertama ada itu, saya yang mendorong, ada bukti di jejak digital saya di Facebook saya pribadi. Kalau tidak salah itu saya bicara itu bulan 4 atau bulan berapa itu bahwa pemerintah harus mengeluarkan jejaring sosial, bantuan sosial Covid itu kan. Itu kan dari awal saya bicara, dana itu ada sudah. Tinggal mengeluarkan bantuan karena mereka terimbas. Terus saya bicara di fraksi kita juga berbicara fraksi kita. Sama Pak Wali tidak dikeluarkan, baru dikeluarkan itu kalau tidak salah itu Idul Fitri, berbarengan juga mau Idul Fitri baru dikeluarkan. Padahal perjuangan kami saya bicara itu sudah 2 bulan sebelum itu, mulai 2 bulan itu baru dikeluarkan. Dikeluarkan itu pun berupa sembako itu. Sembako 3 bulan. Ya panjang kalau saya meminta lebih karena uang kita cukup kok. 300 saja cukup ya dananya. Oh cukup. 300 cukup, cuma 44.000 KK kalau nggak salah itu. Karena KK lainnya sudah mendapatkan bantuan dari pusat dan provinsi. Nah, kita memperjuangkan yang belum dapat bantuan dari pusat dan provinsi kan kasihan. Iya. Masuk sing tonggone oleh berapa? 600.000 dari pusat. Dari provinsi berapa? 300 kalau nggak salah itu. Iya, sekitar itu. 300 itu. Terus yang sini nggak dapat kan kasihan. Nah, itu tugasnya pemerintah daerah memberikan. Saya waktu itu menghitungkan cukup minta 300. Tidak di ACC. Di ACC senilai 150 sama Pak. Oh, itu. Sama pemerintah okay. Tapi bukan berupa uang, berupa ya sembako, ada sabun. Nah, itu kami masih sabun. Masa ada sabun? Ada sabun cuci ada. Loh, kalau sembako, sabun itu tidak masuk sembako itu. Iya, kan harusnya dimakan ya. Harusnya tidak boleh itu. Ya, yang saya ingat ada apa tuh? Ada alat mencuci tangan begitu. Oh, lain itu mungkin. Apa masuk di dalam situ? Harusnya tidak boleh paket sembako dijadikan itu. Kurang paham saya. Yang jelas saya pernah dicurhati orang, enggak salah di Kelurahan Kebonsari apa itu. Nah, itu pun kita memperjuangkan loh, kenapa kok jadi sembako? Kita ingin berupa uang. Karena kalau berupa uang itu murni turun ke masyarakat 150. Kalau sembako kalau kita hitung takutnya nanti tidak jadi 150. Bisa 130, 140 nilainya. Ya, nilainya. Nah, dan itu tidak salah pihak ketiga. Makanya jangan di pihak ketiga, kan langsung aja berikan kepada masyarakat yang 150. Itu 3 bulan. Kena ya. Iya, dan kita fraksi kita juga memperjuangkan untuk itu diperpanjang sampai Desember. Bantuan 2020 kemarin 2020 kemarin. Kita minta itu diperpanjang sampai Desember itu. Kebetulan teman-teman DPR juga sepakat. Dana masih cukup diperpanjang. Padahal 3 bulan itu, bulan ketiganya itu kan terlambat pemerintah. Janjinya luput sampai baru Oktober kalau tidak salah baru dikeluarkan tuh. Padahal harusnya 2 bulan sebelumnya. Pada saat itu di Banggar itu ya secara lisan dan ada bukti rekaman bahwa pemerintah tuh bilang iya siap kami akan
menyiapkan sampai Desember. Ternyata tidak disiapkan. Belum selesai. Tidak ada. Ternyata tidak ada, bukan tidak dianggarkan. Tidak dianggarkan, makanya tidak ada sampai Desember. Itu perjuangan kami. Ya, cuman ya itu yang masyarakat harus pahami bahwa secara aturan, secara undang-undang DPRD punya hak dan kewajiban, ada dasarnya harus bagaimana, bisanya bagaimana, pemerintah daerah seperti apa, OPD seperti itu sudah ada. Jadi jangan salah kayaknya DPR bisa merubah semua, tidak bisa. Oke, paham. Jadi ini saya tanyakan lagi untuk masalah bantuan sosial yang dari APBD ya, daerah ya, itu sudah tuntas selesai apa masih ada cadangannya? Maksudnya? Untuk cadangan bantuan sosial seperti sembako masih ada. Kita kan punya dana tak terduga yang bisa digunakan lebih mudah dari yang lainnya pelaporannya. Itu masih bisa. Tergantung maunya pemerintah daerah itu mau dibuat untuk apa, tapi bisa. Kalau ada kemauan ya bisa, secara undang-undang sah, secara aturan sah. Mau enggak ngasih masyarakatnya? Iya, harus begitu. Secara undang-undang sah kok itu. Ada dana itu bisa digunakan, apalagi kita masih masuk Covid. Dan lagian kan Probolinggo kan baru kedatangan juga vaksin. Ya. Kan kedatangan vaksin kan kemarin tuh datang berapa itu? 1.400 dan 2.000 lebih dosis itu. Berarti ada 3.600 dosis. Targetnya memang kan orang-orang tertentu dan nakes yang di depan ya. Yang saya tahu, saya dapat laporan tuh sudah kurang lebih sampai hari ini berjalan sudah ada sekitar 1.200 nakes yang sudah divaksin. Nah, kan begitu. Nah, harusnya kan dengan adanya vaksin itu sehingga kan penularan COVID bisa berkurang. Walaupun masih belum maksimal, karena maksimalnya harus 70% dari jumlah penduduk. Nah, itu sudah aman kan kita. Tapi kan berarti kita ini menuju ke tahap yang lebih aman. Tapi kenapa yang dibawa kok lebih ditekan sepertinya kayak Probolinggo ini tertinggi COVID. Dan ini kebijakan daerah. Karena kebetulan saya baru dari luar kota. Saya baru dari Solo. Tadi malam tuh saya keluar makan, saya nyoba keluar makan tuh jam 7:30. Jadi saya makan di warung sate pinggir jalan sama istri saya itu makan sampai jam 8 lebih. Kok enggak diusir? Berarti enggak ada nih. Waktu saya bayar saya tanya ke orangnya itu, penjualnya saya tanya, ini saya ada fotonya, saya sengaja foto. Saya tanya, "Loh Pak, di sini enggak berlaku jam malam?" gitu. "Jam malam apa Pak?" "Oh enggak, saya dari luar kota. Di kota saya itu PKL semua itu hanya boleh berjualan sampai jam 8. "Oh enggak ada di sini Pak." gitu. "Alhamdulillah enggak ada." gitu. "Kalau saya suruh jualan malam ditutup Pak, saya baru buka jam 6:30 Pak," katanya. Nah, itu di Solo, tidak ada di Solo. Berarti kan ini kebijakan daerah, bukan kebijakan nasional. Itu kebijakan daerah. Dan mestinya harus dirubah mestinya, biar masyarakat ekonominya juga tumbuh lagi kan begitu. Jadi begini, sebelum ada SE, ada COVID pertama, itu masyarakat sudah limbung ekonominya, sudah limbung. Nah, ini mau mungkin nanjak sedikit lagi ada SE, tiarap lagi mereka. Itu Mas Anda. Jadi memang harapan mereka satu-satunya ke Dewan mungkin untuk melaporkan itu ya, meskipun kata jenengan tidak bisa punya hak untuk merubah itu selain wali kota sendiri kan betul. Betul. Nah, langkah selanjutnya ini kan saya tetap pesimis ke orang-orang Dewan. Karena memang yang pertama mestinya ketika RDP selesai dan sudah solusi mestinya, kan sudah lama jaraknya antara RDP dan surat yang terkirim ke eksekutif gitu. Itu kan sudah lama, harus selesai mestinya. Solusi kan sudah diluncurkan oleh teman-teman Dewan. Maksudnya dirubah gitu. Keliru, jangan pesimisnya tidak bisa ke Dewan, yang mengeluarkan surat edaran bukan Dewan. Kecuali ada tulisannya SE DPRD misalnya lah. Ini kan surat edarannya siapa yang mengeluarkan? Tidak bisa DPRD merubah atau mencabut surat edaran itu. Ya keliru kalau ngomong pesimisnya ke DPR. DPR kemarin sudah memberikan solusi. Artinya sudah berjuang DPRD sudah memberikan solusi. Iya, dia manggil
OPD terkait, ya kan, pihak eksekutif terkait dipanggil, disuruh mendengarkan juga, yang terimbas juga dipanggil, kan begitu, suruh dengarkan ini loh, yang terimbas begini, eksekutif juga mendengarkan. Pastinya pada saat di RDP itu eksekutif juga mempertahankan apa yang menurut dia kenapa dikeluarkan, kan pasti begitu, pasti ada perbincangan diskusi itu, yang harusnya kalau itu dilakukan di awal tidak akan ada RDP selesai. Harusnya hal seperti itu dilakukan di awal sebelum kebijakan itu dikeluarkan. Walaupun pemerintah punya hak untuk, iya aku tidak senang sama anumu karena punyamu ini negatifnya, mending seperti ini. Nah, mereka hanya perlu didengarkan kok. Dikasih peluang untuk berbicara. Dipinterkan mereka kalau memang mereka salah, ya, kan kayak anak dewe Mas. Anak sampean keliru maksud sampean tinggal di jero di njaba omah wis ojo turu ndek omah kan ndak, kan dibenerno. Ayo apa kowe caramu keliru. Ngene lho sing bener kan dibenerno. Kan seperti itu. Jadi RDP itu kan sudah mendengarkan dari pihak eksekutif, perwakilan juga sudah mendengarkan. Dan hasil itu sampai Komisi 2 mengeluarkan rekomendasi. Salah satu rekomendasinya, oke lah, coba cari jalan tengah. Ojo dibuka sampai jam 12, bukan sampai jam 8, jam 10 saja. Nah, itu kan salah satu solusi yang sudah dikeluarkan oleh DPRD. Dan tentunya OPD akan membawa itu ke pihak eksekutif. Ya pastinya mendengar. Ya mestinya yang eksekutif yang ikut RDP itu mesti laporan lah ke wali kota, pasti. Ya pastilah. Pasti. Kan karena kan semua tidak laporan. Iya, yang tanda tangan kebijakan kan wali kota. Enggak bisa wali kota bilang, "Saya enggak tahu itu OPD terkait." Tapi kan yang tanda tangan tetap Pak Wali. Pak Wali pasti tahu. Saya paham, saya mengapresiasi tujuan dari pemerintah daerah. Saya mengapresiasi tujuan dari Pak Wali kalau memang untuk menekan tingkat penyebaran COVID. Saya apresiasi itu. Dan saya setuju, yang terpenting pertama adalah kesehatan. Nah, tapi segala kebijakan itu harus bisa menjadi jalan tengah, jalan positif untuk semua objek yang akan terimbas. Jadi harus saling itu, COVID untuk menekan penyebaran, menekan kematian COVID. Tapi ada orang bilang, iya aku enggak mati COVID, tapi aku mati enggak makan. Lah itu kan juga walaupun harus dipikirkan ya. Nah, itu omongan yang menurut saya memiliki nilai filsafat yang tinggi. Orang yang tidak paham sekolah, tapi dia bisa berbicara gitu, punya arti loh. Buat saya dengar seperti itu, saya terenyuh. Ada orang enggak sekolah, ada bilang ke saya begitu. Ada tukang becak kemarin ke saya itu, tak ngakan kok Pak. Lah cuma bicara begitu buat kita kan terenyuh, bagi kita yang sadar. Dan kita pembuat kebijakan. Betul. Kita bisa mendapatkan pahala besar, bisa mendapatkan dosa yang besar karena kita yang membuat kebijakan tersebut. Oh gitu ya. Minimal dipanggil lah mereka. Kan ini sudah ramai di media kan, dengar pasti. Panggil mereka. Nggak usah saya sudah, nggak usah. Maksudnya saya pribadi karena kemarin kebetulan di saya kok tiba-tiba ramai, saya tidak usah, yang penting mereka dipanggil, mereka didengarkan oleh si pembuat kebijakan lah. Nah, diberi solusi, dikasih tahu, saya melakukan ini karena begini. Senang kok mereka. Mereka sudah senang. Ya, jadi memang susah-susah gampang ya. Harapan para pencari nafkah di pinggir-pinggir jalan itu, harapannya mereka memang pemerintah memberikan solusi yang tepat bagi mereka, meskipun sampai saat ini menurut mereka sendiri itu memang kurang pas begitu. Jadi di salah satu sisi itu memang kesehatan nomor satu, di sisi lain jangan sampai ada orang kelaparan. Nah itu yang dilema sebenarnya, Tapi kalau memang diajak ngobrol, cari solusinya bersama-sama, mungkin ada jalan tengahnya. Pasti ada jalan tengahnya. Karena memang masing-masing pihak akan mendengar dan memberikan solusi begitu. Begitu Mas Andre ya. Betul sekali. Ya. Jadi sebelum saya akhiri percakapan ini dengan Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Mas Fernanda Zulkarnain, ada satu pertanyaan Mas untuk jenengan. Itu kan kemarin ke jenengan kan beberapa EU wedding ya. Wedding. Nah, apa yang sampean lakukan setelah mereka pulang? Apa namanya? Apa Anda memanggil eksekutif untuk membahas hal itu atau gimana? Oh tidak. Jadi setelah selesai kan memang itu kan sudah dicatat
oleh sekretariat sudah dicatat. Dan setelah itu kan lanjutannya ya kita berkomunikasi dengan pihak eksekutif. Dan saya juga berkomunikasi, setelah itu saya berkomunikasi dari beberapa pihak, itu Pak hasilnya seperti ini, saya ceritakan. Jenengan tadi bicara pada saat awal katanya biar musik itu tidak untuk menghindari kerumunan. Lah mereka sudah siap bahwa musik itu tidak akan kerumunan, sudah tidak boleh apa. Yo minimal saya anukan semua. Jadi itu ya tentunya tetap tidak bisa satu UPD itu, mereka harus berkumpul termasuk Pak Wali, termasuk mungkin gugus tugas kan begitu. Intinya seperti itu. Jadi saya sudah sampaikan semua kepada ya pembuat kebijakan. Itu yang paling penting. Jadi ya kembali lagi bahwa kami sudah maksimal, kami menerima mereka, kami mendengarkan aspirasi mereka, kami menyalurkan aspirasi mereka kepada yang lebih berwenang dalam hal tersebut. Jadi itu yang kita lakukan. Cuman ya saya berharap dari pihak eksekutif ya minimal ada rapat kecil lagi lah. Itu. Betul. Jadi minimal kami pun saya pun membuka kok kalau memang solusi saya salah ya sudah, apa solusi terbaik? Toh ini untuk masyarakat. Tidak harus bukan benar kan saya. Tidak harus, bisa jadi saya salah. Bisa jadi saya tidak punya data yang pemerintah punya mungkin. Betul. Ya itu yang makanya gunanya untuk diberikan. Apa sih hasilnya SE yang pertama ini sudah 1 bulan? Lah apa betul kerumunan itu terjadi hanya di malam hari? Nah itu yang kita kan harus tahu, sehingga pada saat ngomong masyarakat, iya malam ini ditutup karena ini loh buktinya begini-beginilah, selesai harusnya. Harus ada tujuan outputnya, targetnya apa. Tidak bisa cuma gini nanti ya pokoknya kalau masyarakat sudah apa bahasa kan baca di media itu, kalau masyarakatnya tidak nambeng mengikuti prokes baru saya cabut SE-nya. Nah itu masyarakat yang mana? Nah, jangan disamakan. PKL-nya merasa sudah oke kok. Ya, dia pakai masker, sudah prosedur ya. Iya, udah prosedur. Dia juga ada yang tidak menyediakan yang Pak gerobak Pak, banyak yang tidak menyediakan kursi, cuma menyediakan 2 kursi. Ada yang ke rumah saya bilang, "Loh saya biasanya menyediakan kursi panjang 3 sama meja, Pak. Enggak saya kasih meja, Pak." Agar bisa berjualan ya. Ya tetap berjualan. Jadi orang juga jaraknya 2 meter. Termasuk gitu yang ya. penting sampai begitu mereka. Itu. Ya. Mudah-mudahan lah ini didengarkan oleh kita semua lah, termasuk saya. Saya juga ya miris lah tidak bisa membantu lebih banyak lagi. Karena itu tugas kami hanya sampai di situ. Ya, tugas saya hanya melalui media. Jadi seperti Mas Nanda bilang bahwa sebenarnya sih ingin membantu, tapi apa daya. Jadi saya bukan wali kota yang bisa merubah SE itu. Jadi doakan saya jadi wali kota lah begitu. Jadi biar gampang nanti ngobrolnya. Nah, saya akhiri percakapan ini mengenai surat edaran gugus tugas. Ya, yang kedua gugus tugas. Gugus tugas COVID-19. Nah, yang pertama SE wali kota. SE wali kota. Nah, kalau ada masalah lain perihal apapun di masyarakat Kota Probolinggo ini, itu bisa ke jenengan ya? Untuk curhat lah apa begitu, cari solusi begitu. Ya. Jadi teman-teman kalau ada sesuatu yang memang perlu dirubah oleh pemerintah ini, datanglah ke wakil Anda di gedung DPRD Kota Probolinggo, Jalan Suroyo. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.